kalau sama Rizky udah pasti kan kamu udah kenal dan kamu sudah dekat lah. Nah itu ada bingung nggak kamu harus berlawan main dengan Rizky pastinya? Yang you have another emotion things gitu kan? Sejujurnya iya sih sebenarnya. Merasa aneh nggak sih gitu? Sebenarnya setiap project aku sama dia dari yang Till Death Terus, sampai yang sekarang tuh merasa aneh kalau acting sama dia karena kayak aku tuh suka kayak pengen ketawa kalau ngeliat dia acting serius kayak apaan sih kayak gitu. Apalagi Till Death kan dia cuek, maksudnya Iya. lebih serius yang kamu sih nangis terus di situ gitu loh. Cuman kan kalau yang di 17 lamanya ini kita karakternya sama-sama baku. Jadi kayak Oh iya. ngomongnya tuh kan sama-sama gak Bahasanya casual. baku Terus banget. dia tuh kayak yang jadi aku suka pengen ketawa kalau acting sama dia kayak aduh Ki aneh banget deh ini kita maksudnya ngomongnya tuh kayak aku karena terbiasa ngomong di real life sama dia daily. It's story time, storyteller aku hari ini. Pasti kalian semua banyak sekali yang request sih. Aku juga sebetulnya, tapi aku udah tahu semua gimana dong. Siapakah dia anak aku tercinta pastinya, Syifa Haju. Hai, ini kedua kalinya pertama Kedua ya? kali tapi waktu Kedua kita main kali. game. Iya waktu itu kita main game. So kita ini hari mau bahas-bahas karir sih lebih ke situ gitu kan. Oke. Aku pengen tahu dong Dek, kamu tuh awal banget masuk ke dunia entertain tuh umur berapa? Aku awal banget entertain. Jadi sebenarnya aku tuh dari kecil aku udah jadi bintang iklan. Jadi Itu aku tuh umur? dari umur 3 tahun masih kecil Oh, banget. itu udah iklan. Udah iklan-iklan. Terus habis itu pas masih kecil iklan. Terus ya udah aku nggak kepikiran untuk acting kan karena ya udah itu juga iseng-iseng doang. Terus baru itu aku fokus sekolah, baru mulai casting tuh SMP untuk kayak sinetron gitu-gitu tuh baru mulainya SMP. Tapi emang dari kecil itu berarti kamu emang tertarik untuk masuk ke acting? Enggak sih sebenarnya kayak nggak kepikiran buat masuk ke dunia entertain awalnya, cuman karena pada saat itu ya udah deh kayaknya memungkinkannya aku coba yuk kita casting gitu. Jadi kayak ya udah dicoba dan nggak langsung, prosesnya panjang banget kan sampai aku ketemu dirimu, baru sampai meniti karir sampai sekarang gitu. Dari waktu aku ketemu itu kamu umur berapa dia? 14, 15? Oh my god, lupa. I think ya segitu kali 14, ya, 15. The moment aku dikenalin aku inget banget deh. Waktu itu aku inget banget Pak Mancu telepon aku, tunggu ya ada yang mau datang. Yang mau kenalin katanya ke kamu kan sama mama waktu itu kan. I said ya oke, aku nggak tahu siapa gitu kan. Aku datang, nunggu malam kan, waktu malam jam 6:30 ketemu, feeling aku se-strong itu sih jujur. Oh Makanya pas aku langsung ketemu, aku langsung keluar, aku tarik mama kan. Bu, ada manajer nggak? Enggak sih mas, gini, masuk aku. Padahal kita belum banyak ngobrol itu waktu kan, cuman I don't know, feeling aku tuh se-strong itu, kamu tuh bagus dan bisa gitu loh. Amin. Oh Dan my ternyata kita coba, thanks God sampai hari ini dan di posisi ini dengan segala kerja keras, dedikasi kamu luar biasa sih. I'm proud of you pastinya. Jadi kalau ini emang man behind everything about me yang ngebuat aku sampai ada di sini, thanks to Mr. Sanjay. No, it's two ways. Oh, Kita nggak iya, bisa, iya. kita nggak bisa Benar. sendiri kan. Maksudnya Benar. you have the talent, you have dedication yang tinggi, kerja keras yang tinggi. Kamu juga mau usaha, aku berusaha semaksimal pastinya gitu kan. Terus kamu juga kan nyanyi nih Dek. Nah itu aku bingung ya, acting kamu bisa, nyanyi suara kamu bagus sekali. Bakat dari siapa sih sebetulnya? Nggak tahu sih soalnya dari keluarga aku. Oh tapi emang kalau nyanyi dari keluarga besarku tuh emang banyak penyanyi. Maksudnya kayak itu kita emang sering sih. Cuman kalau talent langsung kan mamaku kan nggak terlalu suka nyanyi. Paling nggak tahu sih karena hobi aja gitu dari kecil entah Hobi. kenapa. Oke. Balik ke acting nih Dek. Kamu kan nggak pernah sekolah acting, nggak pernah belajar acting kan, langsung kamu ketemu aku, mungkin kamu sebelum udah pernah nyoba-nyoba, ketemu aku langsung cemplungin peran utama kalau nggak salah ya?
Iya, Sempet di ya? sinetron. Iya kan langsung Iya. apa sih lupa. Aladin deh kalau Iya, nggak salah. langsung peran utama Iya. kan, maksudnya itu kan pasti ada ketakutan, ada kebingungan, ada gue bisa apa enggak pasti ada. Bener. Karena kamu kan bukan sekolah acting, belajar acting bukan. Nah itu gimana tuh dia waktu awal kamu langsung ditawarin peran utama? Aku deg-degan sih soalnya ini kan acting tuh dunia baru buat aku. Aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka jadi spotlight, nggak terlalu suka ada di dunia yang jadi pay attention sama banyak orang gitu loh. Karena aku tuh sebenarnya orangnya pemalu gitu loh. Jadi pas pas untuk masuk acting tuh kayak butuh waktu untuk aku bisa belajar. Cuman yang ngebuat aku jadi yakin, oh ternyata acting tuh bukan cuma sekedar ditonton sama orang, tapi yang bikin aku seneng adalah aku bisa nyampein perasaan-perasaan yang apa ya, perasaan sedih yang jujur, perasaan marah yang jujur yang mungkin selama ini nggak bisa aku salurin kemana-mana. Ini bisa jadi cara buat aku nyalurin semua perasaan-perasaan itu supaya orang lain juga bisa ngerasain apa yang aku rasain gitu. Nah kalau nyanyi emang tadi kamu bilang kamu hobi ya? Iya emang nyanyi itu sebenarnya hobi, cuman karena aku ada di dunia ini jadi kayak di dunia entertain jadi kayak banyak penawaran-penawaran buat nyanyi, walaupun sebenarnya balik lagi awalnya tuh nyanyi tuh lebih ke hobi aku, kayak aku nyanyi kalau aku seneng, kalau aku sedih, kalau aku bosan aku nyanyi gitu. Tapi kalau suruh nyanyi depan umum nih, takut nggak? Takut banget, Masih takut? takut banget sampai saat ini. Kalau acting kan masih yang kayak ya udah, maksudnya udah jadi makanan sehari-hari Iya, lah betul. istilahnya gitu, kayak udah dan berada di dunia yang ketemu orangnya itu lagi. Tapi kan kalau nyanyi tuh kayak a whole new different world buat aku kan, kayak ketemu caranya beda, terus butuh apa ya, gimana sih, kayak nggak bisa take 2 kalau misalkan nyanyi live gitu kan, harus one take oke, kecuali kita recording. Tapi Iya. kan kalau live in front of banyak orang kan udah beda cerita gitu loh. Kalau suruh memilih at the moment nih, acting dan nyanyi, Nggak bisa milih both, sih. ya kan? Iya karena nyanyi itu udah jadi bagian dari diri aku gitu loh, dari kayak udah nggak bisa dipisahin aja. Kalau aku suka banget nyanyi soalnya. Makanya kita banyak banget project nyanyi ke depan Syifa Haju ditunggu Oh loh. my God, ya kan? di-spoilerin Kita dulu. sudah lagi planning. Iya, bener. Pokoknya cuma bisa berdoa, berharap yang terbaik. Planning kita ke depan something big pastinya. Iya, Ya ditunggu kan? ya Ditunggu. semuanya. Nah, terus kemarin kan 2 tahun ini kan pandemi nih, Dek. Kamu kan sempat syuting di saat pandemi lagi lumayan tinggi lah ya. Perasaan kamu gimana, Dek? Sebenarnya kalau yang awal banget tuh jujur deg-degan dan takut sih, karena kan kita kayak masih clueless nih, kayak masih nggak tahu apa-apa soal pandemi, ntar kalau kena gimana, keluarga gimana. Cuman makin lama apalagi kan syuting, aku kan banyak project dari MD, dan maksudnya kenapa aku banyak project dari MD juga kan, aku percaya karena protokol kesehatannya selalu dijaga. Kayak aku juga selalu wanti-wanti kan, kayak harus di swab dulu, terus pakai masker, nggak yang terlibat juga nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi emang alhamdulillah so far I feel very safe sih. Thanks God banget sih dengan kondisi kayak gini ya, kita masih bisa bekerja, Bener banget. masih bisa beraktivitas dengan Bener, baik bener. gitu kan. Ngobrolin 2 judul series kamu yang belum tayang nih. Ada 2 loh guys, 17 Lamanya dan Teluk Alaska. Dengan both are high school definitely, tapi dengan karakter yang berbeda. Di 17 Lamanya kamu sebagai Dawai, Yep. di Teluk Alaska sebagai Ana. Ana. Oke. Dari 2 judul ini, mana yang dekat dengan kamu sebagai Syifa Haju? Nggak ada sih Nggak dua-duanya. ada? Karena Dawai is a very unique character for me sih, karena kan balik lagi itu kan dia bukan anak 17 tahun sebenarnya gitu. Jadi dia sangat mature dalam arti yang, dan konflik yang dialamin juga beda banget. Aku bingung ngejelasinnya gimana, takut jadi spoiler. Jadi Nonton kayak aja ya. nonton, Tunggu, coming tunggu soon kok, soalnya aku akhir bingung. Oktober, ya kan? Kompleks banget kalau nyeritain Dawai. Kalau Ana tuh sebenarnya dia agak mirip sama aku, cuman Ana tuh terlalu apa ya, terlalu menutup diri deh kayaknya. Terlalu menutup diri, betul, Terlalu menutup diri. setuju. Nah, Dawai seperti tadi kamu bilang, itu kan karakternya bukan 17 tahun, lebih lanjutnya nanti lihat aja gitu kan. Bagaimana kamu observe yourself ke karakter tersebut, karena kan it's not you. Sebenarnya
dari dialog-dialognya aja sih udah ngebantu banget karena dialognya bukan dialog casual yang anak-anak zaman sekarang ucapin gitu. Dia tuh emang dalam bertutur kata nih si Dawai ini benar-benar apa ya, dewasa banget lah istilahnya gitu. Jadi kalau dari aku sendiri sih paling diingetin juga sih sama Mas Hanungnya, maksudnya kayak dalam intonasi suaranya pun juga harus dibedain. Mas Hanung emang udah wanti-wanti dari awal. Aku juga kayak mikir nggak bisa nge-observe sih karena apa ya? Karena kan ini gimana ya ngejelasinnya, pokoknya beda gitu loh. Jadi kayak ya udah deh, ini mungkin versi aku. Kalau misalkan anak yang udah tua tuh ngomongnya kayak gini gitu loh. Kita emang gak mau banyak ngomongin soal itu sih ya. Yeah. Makanya untuk kelanjutannya gimana harus nonton pastinya coming soon. Terus lawan main nih Dek, 2 lawan main. Kalau 1 kan sama Rizky, which is you know him very well already. Mungkin secara chemistry ya udah pasti gampang lah ya. Nah yang satu laginya kan ketemu Devano. Kamu udah kenal pastinya, tapi kan mungkin belum pernah bekerja sama dengan Devano. Itu gimana Dek? Nge-build chemistry. Aku udah nonton sih jujur 3 episode dan nge-build chemistry kamu dengan dia itu gimana? Ada treatment khusus nggak? Sebenarnya nggak ada sih, karena sebenarnya Devano tuh walaupun dia basicnya penyanyi, tapi dia bener-bener hardworking banget. Dia tuh mau belajar banget dan sangat terbuka untuk untuk opini satu sama lain tuh dia terbuka banget. Kayak misalkan banyak scene-scene yang harus kita diskusiin bareng-bareng kayak, Dek kayaknya oke nggak ya kalau misalkan kita bikin kayak gini. Dia tuh sangat open gitu, kayak dia juga sering nanya saran-saran dari aku kayak, Cip menurut kamu gimana kalau gini. Jadi nggak susah untuk bisa nyatuin chemistry sama dia gitu, karena dia juga orangnya sangat mau belajar gitu si Devano, terus sangat ngedengerin apa kata orang lain juga gitu. Di awal ada kesulitan mungkin, tapi setelah itu aman ya? Kesulitan juga enggak mungkin ya? Aku nggak ngerasa kesulitan sih, cuman mungkin awal-awal dia tuh masih agak bingung gitu loh, karena kan banyak dapat masukan dari beberapa pihak. Jadi dia bingung nih yang harus dia aplikasi ini yang apa gitu. Jadi pas udah dieksekusi di lapangan menurut aku oke-oke aja kok. Kalau sama Rizky udah pasti kan kamu udah kenal dan kamu sudah dekat lah. Nah itu ada bingung nggak kamu harus berlawan main dengan Rizky pastinya? Yang you have another emotion things gitu kan? Sejujurnya iya sih sebenarnya. Merasa aneh gak sih gitu? Sebenarnya setiap project aku sama dia dari yang Till Death sampai yang sekarang tuh merasa aneh kalau acting sama dia, karena kayak aku tuh suka kayak pengen ketawa kalau ngeliat dia acting serius, kayak apaan sih kayak gitu. Apalagi Till Death kan dia cuek, maksudnya lebih serius, yang kamu sih nangis terus di situ gitu loh. Cuman kan kalau yang di 17 lamanya ini kita karakternya sama-sama baku, jadi kayak oh iya, ngomongnya tuh kan sama-sama gak casual. Terus dia tuh kayak yang, jadi aku suka pengen ketawa kalau acting sama dia, kayak aduh Ki aneh banget deh nih kita, maksudnya ngomongnya tuh kayak aku karena terbiasa ngomong di real life sama dia daily dan not as a friend gitu loh. Jadi kayak pas disatuin tuh kalau syuting tuh kayak ternyata lumayan aneh juga ya. Aku pikir kan bakalan jauh lebih gampang, tapi ternyata jauh lebih susah karena aku malu. Aku awalnya agak malu nangis di depan dia, mau marah-marah juga malu di depan dia, jadi lebih malu dibandingin lawan main aku yang lain. Tapi kayak ya udah deh bodo amat gitu. Tapi dari dianya gimana? Dianya merasa canggung juga nggak? Dia mau orang cuek banget. Dia mah cuek banget sih. Tapi kemarin pas kita kayak lagi liburan bareng, kan dia dimintain VO sama Mas Hanung. Maksud aku kan ya udah bikin VO mah bikin VO aja, ini nggak boleh, aku nggak boleh ngedengerin. Udah Syifa aku malu, jangan didengerin, aku mau bikin VO soalnya VO-nya kan kayak puitis gitu kan. Okay. Ngapain sih malu-malu, kan gue main di situ juga. Nggak apa-apa, aku malu, udah cepetan. Ini cute banget sih, cute banget. Nah selama kamu ketemu, kamu syuting nih, Dek, kamu tiap hari ketemu dia, ya kan? Ya nggak tiap hari sih, kalau syuting tiap hari ketemu dia. Itu on kamera ada dia, off kamera ada dia. Mungkin weekend kamu spend sama dia. Suka berantem gak sih? Berantem sih pasti ada aja masalah kan. Cuman kalau berantem sih enggak sih. Cuman kalau ngeselin aja kali ya Dek. Mungkin lebih susahnya kalau misalkan satu lokasi bareng tuh karena capek-capeknya kan bareng-bareng. Maksudnya kadang kan aku kan kalau lagi syuting untuk kontrol mood, kalau lagi capek kan susah. Jadi kalau
pas aku lagi bad mood ada dia di lokasi tuh kayak aduh nggak enak sih sejujurnya gitu loh, kayak jadinya males kalau dia ngelihat aku bad mood, dianya ntar juga jadi bad mood gitu, padahal kan maksudnya aku bad mood karena capek karena kerjaan, tapi takutnya ntar dia mikirnya aku bad mood karena hal yang lain yang lebih personal gitu loh. Jadi itu sih yang aku jaga, yang tapi menurut aku justru menyenangkan sih syuting sama dia karena kan lebih kayak apa ya, lebih semangat lah gitu. Oke. Aku lihat kamu tuh dewasa banget tuh Dek, dalam ya aku ngeliat lah banyak hal yang mungkin aku nggak bisa ngobrol di sini, hal-hal yang selama aku ngobrol sama kamu mau tentang Rizky, tentang pekerjaan, kita kan selalu discuss dalam segala hal. I see you lumayan developnya banyak sekali gitu loh dalam karakter, dalam kamu cara berpikir dan dari cara kamu mau. Aku suka-suka karena dalam suatu hal pekerjaan aku maunya tuh kita diskusikan. Gue nggak pernah bilang bahwa kemauan aku maunya kamu gini, enggak. That's not my kind of way. Gue maunya ada gini, what do you think? Iya benar. Kalau waktu di awal kan kamu suka bilang terserah om, awal kamu kan suka gitu kan. But kesini kan aku udah bilang Dek, aku nggak mau itu karena we need to talk and we need to discuss. Karena buat aku kamu nyaman, oke, aku nyaman, let's do it. Kalau misalnya kayaknya ini kurang ya, kita kan selalu diskusi ya. Dan aku melihat perkembangan kamu dalam berpikir, dalam mengambil suatu keputusan itu jauh bagus banget sekarang, which is I'm proud of you pastinya gitu kan, karena kita semua kan belajar dalam berkarir, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan kita belajar. Itu gimana deh, kamu mengontrol emosi kamu tuh gimana? Karena kamu bukan orang yang meledak-meledak aku lihatnya. But I know sometimes you get tired, you get fed up, you get so many things in your head gitu kan, kamu juga kesel gitu kan, tapi bagaimana kamu cara mengkontrol semua itu gitu loh. Karena kan jadi public figure tuh gak gampang loh. Iya. Apa ya? Sejujurnya I'm still learning about that sih sampai hari ini. Cuman yang menurut aku hal yang apa ya yang jadi dasar aku untuk tetap bisa berpikir dengan jernih kayak aku ngelakuin ini untuk banyak orang dan walaupun aku disupport sama banyak orang, tapi at the end of the day yang aku lakuin ini aku lakuin sendiri gitu loh. Jadi kalau aku sampai messed up, kalau aku sampai keluar dari track yang seharusnya, kesalahan aku ini bisa fatal bukan buat diri aku sendiri aja tapi buat banyak orang. Jadi yang ada di mindset aku cuman itu aja sih, kayak I'm 21 already, aku harus bisa maintain semuanya dengan baik walaupun mungkin banyak yang miss-missnya, tapi I'm still trying sih untuk bisa ngasih progres yang baik ke diri aku. Dan balik lagi sih kayak aku masih belajar setiap harinya untuk bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin, pasti kita semua harus itu kok. Bukan kita nobody's perfect, ya kan? Selain dunia entertain Dek, kamu punya cita-cita lain nggak ke depan? Dulu tuh aku pengen banget jadi diplomat. Waktu aku masih kecil aku pengen banget kerja di embassy, aku pengen banget bisa ngebawa perubahan ke orang-orang gitu loh, karena aku senang berdiplomasi, aku senang ngobrol sama orang gitu loh, kayak ya seneng deh jadi diplomat karena aku punya tante yang diplomat juga, kayak it's fun ya kayaknya kerjaannya, maksudnya kayak banyak dapat wawasan baru gitu. Tapi lately kayaknya dikasih Tuhan jalan yang berbeda, aku sekarang jadi entertainer, which is bukan gak mungkin ya, kayak agak susah untuk menggapai cita-cita aku tersebut. Jadi kayaknya aku kepikiran pengen ngambil jurusan psikologi, walaupun aku belum tahu aku bisa jadi psikolog apa enggak karena kan harus ngambil S2. Cuman menurut aku psikologi ilmunya kepake banget untuk daily sih. Untuk daily, setuju. Karena itu kan lebih bisa menjaga self emotion, self control semuanya kan. I think that's a good idea sih, sangat good idea. Sekarang kamu mau 21 nih Dek. Nggak nyangka ya, udah 21 loh. Iya, makanya tadi pas I always think Siva is 15. Iya, makanya pas ngomong, gila aku baru 15. Oh my god. Bagaimana seorang Siva memandang arti cinta? Dalam ya. Siapa nih yang bikin pertanyaan? Kenapa cinta ya? Cinta. Nggak tahu sih, karena cinta itu kata yang universal banget buat aku. Setiap orang pasti punya different meanings about love. Tapi kalau menurut aku cinta itu
maknanya luas banget dan gak bisa didefinisiin karena cinta itu banyak bentuknya, banyak definisinya, banyak apa ya, cinta itu apa ya, pokoknya kadang kalau dibilang aku cinta sama kamu tuh maknanya luas banget, kayak makanya aku nggak pernah mengkategorikan cinta itu sebagai cinta itu adalah cinta ke sesama manusia atau aku cinta sama keluarga aku sama pacar aku, tapi menurut aku bentuk cinta itu banyak banget, kayak cinta ke sesama makhluk hidup, bukan cuma manusia aja tapi ke animals or semesta, atau bentuk kasih sayang Tuhan ke kita, itu kan cinta juga. Jadi menurut aku apa yang aku tahu tentang cinta, aku nggak tahu apa-apa karena cinta itu luas banget bentuknya di muka bumi ini. Cinta yang udah pencipta kita kasih ke kita aja tuh udah banyak banget, belum lagi yang orang tua kasih ke kita. Jadi cinta itu menurut aku nggak ada bentuknya, menurut aku itu kayak sesuatu yang nggak bakalan pernah ada habisnya dan nggak pernah ada definisinya gitu. That's very good sih. Terus kalau seorang Syifa Haju 5 tahun ke depan, kamu melihat diri kamu apa sih 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan tuh berarti aku umur 25, 25. Aku jujur masih gak kebayang sih karena aku orangnya sejauh ini kan aku orangnya let it flow aja gitu loh, karena aku nggak mau yang terlalu, kita nge-planning, cuman kalau misalkan balik lagi kan kita cuman bisa ngikutin jalan dari yang di atas aja gitu loh. Jadi kalau aku ngebayangin diri aku pas umur 25 tahun aku belum bisa kebayang karena we never know what the future holds for us. Lagi tren kan Dek, sekarang banyak banget nih artis-artis married muda. Gimana? Kalau dari saya sih pasti nggak boleh, dari ibu juga udah pasti nggak boleh. Nah aku pengen tahu pendapat kamu. Ini nggak ada yang salah ya, di sini kita bukan menyalahkan siapapun. Itu kan semua masing-masing ya. Cuma menurut kamu pribadi, apakah kamu ada kan yang emang gue mau married muda, ada yang begitu kan? Karena gue pengen begini. Ada kan yang enggak, gue lagi nikmatin karir, gue lagi punya target. So what is in your mind tentang hal itu? Kalau dibilang nikah, aku pengen nikah. Maksudnya untuk anak seumuran aku yang walaupun masih 21 tahun, pasti ada desire itu kan, pasti ada keinginan untuk nikah tuh pasti ada. Cuman kan balik lagi, nikah itu kan bukan cuma sekedar keinginan, gimana kita realitanya tuh kan yang nggak segampang keinginan kita, kayak banyak yang harus dipikirin, kayak ntar kalau udah nikah kayak gimana, ntar kita gimana, ntar suami gimana, ntar anak kita gimana. Maksud aku kan banyak faktor-faktor pendukung yang nggak seindah keinginan itu. Betul. Gitu loh. Jadi kalau misalkan masalah nikah, ya aku pengen nikah, tapi kalau misalkan udah dikasih jodoh yang terbaik sama yang di atas, ya kenapa aku harus nolak? Cuman kalau belum dikasih, ya ngapain aku buru-buru juga gitu. Maksud aku even aku udah punya pasangan sekarang, tapi kan maksudnya kita ya jalanin aja dulu. Kalau misalkan emang udah saatnya ya udah, tapi kalau belum ya kenapa harus diburu-buruin, intinya kayak gitu. Siapa tahu emang belum jalannya dari yang di atas gitu loh. Dan karir, kayak masih banyak tanggung jawab yang harus aku lakuin juga kan. Banyak sekali. Jadi kayaknya aku harus banyak kontrak nih. Aduh. Supaya makin lama. Makanya jangan sampai karena keinginan aku semata tanggung jawab aku jadi terbengkalai. Jadi udah deh, selama belum dikasih sama Tuhan untuk ke arah yang sana, lebih baik mungkin mungkin jalannya emang ya udah lo disuruh nyelesain tanggung jawab lo dulu aja gitu. Karir, planning kamu, bukan planning sih, cita-cita kamu mungkin dalam berkarir kan, maksudnya gini, kamu sekarang udah main sinetron udah, film udah, kamu lagi ke web series, nyanyi, hopefully we have coming up few things ya, maksudnya iklan juga ada. Apalagi yang kamu rasa gue harus kejar? Peran deh, contoh peran apa sih yang kamu pengen? Apa ya, sebenarnya banyak banget peran yang aku pengenin, karena menurut aku sesimpel apapun perannya pasti bakalan tetap jadi challenge buat aku, karena kan balik lagi even perannya itu sama kayak peran yang udah pernah aku mainin, cuman kan setiap peran itu punya latar belakang yang berbeda, punya emotion yang berbeda-beda, jadi tetap aja bakalan jadi challenge buat aku. Cuman aku pengen banget main film action.
Oke, catatan buat saya berarti itu Oh ya. ya, Oke, sekalian sobat bawa pendengar ya. semua para sutradara, ya kan? Iya. Aku mau sebut nama sih yang gue kejar Oh siapa, iya, cuman bener-bener. dia udah tahu kok. Oh iya iya. Paling action sih yang pengen banget aku mainin. Sisanya menurut aku setiap peran yang aku dapetin pasti bakal jadi challenge. Satu lagi yang gue penasaran nih, kamu tuh kan kalau syuting gampang sekali nangis, setiap adegan ya. Gimana cara kamu konsentrasi bisa nangis? Almost setiap film kamu ada menangis pastinya kan? Gimana deh? Maksudnya itu kan perlu konsentrasi, perlu effort, perlu apakah kamu harus mikirin segalanya sedih-sedih baru kamu bisa keluar air mata atau emang kamu begini keluar air mata? Tergantung sih. Biasanya kalau misalkan dari segi ceritanya udah apa ya, udah dapat banget di aku, kayak aku udah bisa masuk banget ke ceritanya dan aku deket banget sama karakternya atau sama lawan mainnya. It's gonna be a lot more easier buat nangis karena aku bener-bener bisa ngerasain gimana rasanya kalau aku ada di posisi ini gitu loh. Cuman kan kadang ada beberapa emosi yang balik lagi, kita kan kalau misalkan acting jadi kita masukin psikologis si karakter ini di psikologis kita, dan banyak yang suka nggak masuk di diri kita. Misalkan kayak menurut aku nih ini hal yang nggak perlu ditangisin sebenarnya, tapi kalau di karakter ini dia nangis, jadi menurut aku akan lebih susah untuk nangis dalam hal ini sebagai Shiva gitu loh. Jadi apa ya, gimana ya caranya supaya logika aku nih masuk ke logikanya si karakter ini. Jadi aku bawa emosi pribadi aku yang mirip sama adegan di cerita itu, dan ya udah jadinya bisa nangis gitu loh. Gitu. Karena aku lihat kamu, aku pernah ke lokasi kan, lihat kamu adegan pas nangis, ya lumayan simpel buat aku kamu nangis gitu loh. Kan ada some people yang nggak segampang itu, tapi ya bagus sih observasi kamu. Berarti kamu sebelumnya udah baca, udah research. Apa kalau film kan lebih banyak reading ya, Iya. jadi mungkin lebih terplanning lah. Benar. Kamu lebih tahu nih pakem-pakemnya di mana, harus lebih, harus kurang, harus lebih. Dan gitu kan. kayaknya aku juga harus berterima kasih sama pengalaman aku stripping, karena kan di stripping tuh dituntut untuk cepat dan instan, dan kita nggak punya banyak waktu untuk nungguin orang bisa keluar air mata. Jadi aku terbiasa untuk ya udah nangis udah gampang, cepet, harus bisa gitu. Tapi sekarang dengan banyaknya film udah pasti semua orang tertarik mengerjakan film, pasti kamu juga menjadi prioritas. Kalau ada film-film bagus, why not, ya kan? Terus web series gitu kan, ya ada stripping, kita bukan bilang nggak mau, tapi dengan trennya sekarang banyak web series, are you happy? I'm very happy sih, karena sejauh ini apalagi MD ya khususnya selalu ngasih web series yang benar-benar berkualitas dari segi cerita, dan maksud aku nggak main-main, nggak setengah-setengah, bahkan dari sutradaranya, cara syutingnya, semuanya tuh bener-bener dikonsep dengan sangat baik. Jadi kitanya pun bisa bener-bener enjoy dan puas sama apa yang Hasilnya. sama hasilnya, kayak worth it lah gitu. Maksudnya kayak kita syutingnya tuh bener-bener capeknya tuh terbayarkan gitu loh pas ngeliat hasilnya. Enak ya deh, 2 bulan terus liburan, Iya, ya kan? terus 2 bulan kayak break, 2 bulan break gitu loh, ada jedanya, dan maksudnya pas masuk ke judul baru tuh nggak tiba-tiba kaget gitu loh, kayak ada readingnya lagi, ada pengenalannya lagi gitu loh. Your coming up project, mungkin boleh ngobrol sedikit. Kita langsung ngobrol nggak apa-apa kok. Kita lagi mau syuting kan, judul Ayu Putus nih. Iya. Salah satu OTT movie coming Yep. up ya. Shiva akan syuting segera. Udah baca kan? Udah sempat baca? Udah baca. What do you think? Menurut aku seru sih, soalnya ini karakternya beda lagi, kayak ini tuh aku jadi karakter perempuannya lebih apa ya, lebih tomboy, lebih, biasanya kan aku girly kan dari Yes, kemarin, ini selalu yang tomboy. girly, ini tuh lebih ke tomboy, terus yang tapi dia tetap strong, tetap punya Berani. ya punya karakter yang berani dan strong. Senang sih soalnya aku dapet karakter yang beda lagi dan baru lagi, dan ceritanya juga bukan cerita anak SMA yang biasa, tapi unik menurut Unik, aku. ya aku juga bilang ini unik sih. Dan we have another web series coming up, tunggu aja itu nanti kita ngobrolnya. Tapi yang pasti good luck deh untuk syuting-syuting ke depan, yang pasti aku Thank jagain you. banget. Mungkin sedikit kesan-kesan untuk yang dengerin kita, aku juga ada bantuin nanti untuk ngomong. Kesan-kesan Misalnya selama ini kalau kita struggling, mau bekerja keras, Ah, atau something oke. like that. yang ini yang selalu aku ngomong ke semua orang sih, bukan ke aku doang. Karena ini berdasarkan dari pengalaman aku ya, aku ngomong kayak gini bukan cuma sekedar teori belaka, ini adalah sebuah
prinsip yang ngebuat aku sampai saat ini alhamdulillah masih berada dalam kondisi yang alhamdulillah banget gitu loh. Intinya apapun yang kita jalanin dalam bidang apapun itu ya, dalam bidang yang berbeda-beda, kalau aku dari entertain, kalau kalian mungkin di bidang apapun itu, even kalian sekolah atau kuliah, selama kalian ngelakuin dengan niat yang baik dan kalian ikhlas ngejalaninnya, pasti akan dikasih jalan yang baik juga walaupun gak gampang. Karena sesuatu yang baik itu justru jalannya tuh nggak selalu baik, tapi biasanya banyak rintangan-rintangannya, tapi itu justru yang ngebuat kita jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Aku juga proud of you sih Dek, maksudnya I know you work so hard dari umur 15, 16 sampai hari ini kamu masih terus bekerja keras, dedikasi kamu tinggi, dan for you family is number one, kamu selalu kerja buat keluarga, itu selalu buat aku menjadi sesuatu yang luar biasa, patut dicontoh. Never stop, never give up, never try, karena emang kita kejar semua mimpi itu perlu. Benar. Ya, oke, thank you so much for today. Hari ini Hello Story with the one and only Syifa Haju. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.